Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin amma ba'd. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat nikmatnya yang Allah karuniakan pada saat ini, detik ini, yang mana kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk senantiasa bertaubat kepadanya, untuk senantiasa beristighfar kepadanya, untuk senantiasa kita menyesali semua perbuatan-perbuatan maksiat yang kita lakukan kepada Allah, baik itu terang-terangan maupun yang sembunyi. Maka apa tuh rasanya lidah ini kita basahi dengan kalimat syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Orang senantiasa bersyukur kepada Allah, maka Allah akan tambah kenikmatan-kenikmatan itu. Di ayat yang lain Allah katakan, orang hamba yang tidak akan digoda oleh jin atau setan adalah hamba-hamba yang senantiasa bersyukur atas Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita untuk bersyukur setiap saatnya, setiap waktunya atas kenikmatan-kenikmatan yang Allah karuniakan kepada kita. Salawat besar salam senantiasa terhaturkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membawa dan mengantarkan kita ke dari alam jahiliyah menuju alam yang terang benderang, yakni adanya ad-dinul Islam yang kita rasakan pada saat ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengawali perjumpaan atau pertemuan kita pada kesempatan kali ini, kita awali dengan suratul Fatihah dengan harapan mudah-mudahan dengan Al-Quran kita mendapatkan syafaatnya, dengan Al-Quran kita mendapatkan syifanya, dan dengan Al-Quran kita dapat petunjuk daripada Al-Quranul Karim tentu kepada kita dan keluarga kita semuanya. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mendapatkan barakah dan syafaat daripada Al-Quranul Karim. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kemarin kita membahas tentang masalah adab-adab bertaubat kita kepada Allah. Namun pada kesempatan kali ini kita akan membahas adab atau tarbiyatul aulad wa huququhum, mendidik anak dan hak-hak daripada mereka. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah pasti akan meminta tanggung jawab seorang hamba atas amanah yang diberikan Allah kepadanya. Di antara yang akan dimintai pertanggungjawaban atas seorang laki-laki adalah yang berkaitan dengan anak-anaknya. Sebab anak merupakan amanah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya, dan kita adalah anak. Jika anak tersebut anak yang salih, niscaya akan memberinya manfaat di dunia maupun di akhirat. Sebaliknya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita mendidik anak itu dengan baik, jika kita mendidik anak yang tidak sesuai dengan syariat Islam, tidak sesuai dengan dinul Islam,
maka anak itu akan membawa kita kepada kesengsaraan tentunya, baik itu di dunia maupun di akhirat. Maka jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendidikan dan akhlak mereka tidak Pendidikan dan akhlak kita kepada anak-anak merupakan hal yang sangat penting, hal yang sangat urgent sekali. Karena kenapa? Dengan pendidikan anak itu punya peradaban, dengan pendidikan anak itu mempunyai pengetahuan yang baik, lebih-lebih pengetahuan tentang masalah Islam. Dengan akhlak anak kita itu akan menjadi anak yang solih, akan menjadi anak yang solihah. Dengan akhlak anak-anak kita itu tunduk dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dengan akhlak anak-anak kita itu tunduk dan patuh kepada kedua orang tuanya. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pendidikan dan akhlak merupakan hal yang sangat penting yang harus kita berikan kepada anak-anak kita. Kalau kita salah memberikan pendidikan kepada anak-anak kita, maka akan menjadi malapetaka anak-anak kita kepada kita. Sebaliknya, kalau anak kita juga akhlaknya tidak bagus, akhlaknya tidak tercermin dengan baik, tidak sesuai dengan syariat Islam, maka anak-anak kita akan menjadikan suatu hal yang sangat menyedihkan kepada kita. Tidak sedikit jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, anak itu berani kepada orang tua. Tidak sedikit jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, anak itu orang tua dijadikan budak oleh anak-anaknya, disuruh oleh anak-anaknya. Nah, maka daripada itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penting rasanya sedini mungkin kita memupuk pendidikan yang baik, memupuk akhlak yang baik kepada anak-anak kita. Jangan sampai salah kepada pergaulan, jangan sampai salah dengan pendidikan yang mengakibatkan pada pergaulan-pergaulan yang tidak sesuaikan dengan yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah terjebak dalam hal itu jamaah, maka orang tua, bapak dan ibunya akan menunggu petaka yang Allah turunkan kepada keluarga tersebut. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana judul pada kesempatan kali ini, yakni adab tarbiyatul aulad wa huququhum, pendidikan anak dan juga hak daripada anak-anak. Apa saja sih pendidikan, seperti apa sih pendidikan anak itu? Dan seperti apa hak-hak daripada anak-anak kita? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pendidikan itu tidak cuma hanya pada konteks kita menyekolahkan anak pada lembaga yang besar, lembaga yang bagus, tidak jamaah. Tetapi yang dimaksud daripada ini adalah bagaimana bagaimana di dalam keluarga itu betul-betul membuat kurikulum, yang mana kurikulum yang dibuat oleh keluarga itu adalah sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita cuma hanya menyekolahkan anak di sekolah yang mahal, jamaah, di sekolah itu punya target, di sekolah itu punya ekspektasi, yang mana di sekolah tersebut banyak dengan pelajaran-pelajaran yang harus anak-anak kita mengerti dan pahami pada saat itu. Nah, namun jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau seorang keluarga atau satu keluarga itu membuat atau menyusun kurikulum yang bagus tentang anaknya, maka di situ akan terbentuk kepribadian-kepribadian yang bagus. Memang jamaah, sekolah itu salah satu faktor untuk membentuk daripada kepribadian anak kita. Tetapi yang paling dominan untuk membentuk karakter daripada anak kita itu adalah di rumah. Makanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pendidikan yang dimaksud dalam pasal ini, adab ini, tidak cuma pada saat anak itu besar, tetapi bagaimana kita seorang suami atau calon suami yang pertama adalah memilih istri yang baik. Karena kenapa jamaah? Istri yang kita nikahin itu akan menjadi seorang ibu daripada anak-anak kita. Maka insya Allah jika seorang ibu yang solihah, wanita yang solihah, maka anak pun akan tumbuh menjadi anak yang solih atau solihah. Dan sebaliknya, jika seorang ibu hanya disibukkan dengan hal-hal yang sifatnya duniawi, maka anak itu tumbuh dan berkembang sebagaimana ibu itu mencerminkan daripada kepribadiannya.
yakni menjadi anak yang hubbud dunya, menjadi anak yang terus cinta kepada dunia. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan tidak sedikit jamaah anak-anak kita itu tidak mengerti tentang masalah dinnya, tidak mengerti tentang masalah Tuhannya, tidak mengerti tentang masalah Rasulnya, dan bahkan tidak sedikit jamaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita tidak paham tentang bacaan-bacaan kitabnya. Nah, ini sebuah kecelakaan yang besar jika anak-anak kita seperti ini, jamaah. Nah, maka poin yang pertama adalah memilih istri yang baik. Nah, bagaimana dengan orang yang sudah punya istri, yang sudah punya keluarga? Maka kita harus menata mulai saat ini untuk menjadi keluarga-keluarga yang baik. Seorang istri, kita mempunyai tekad yang kuat untuk merubah yang semula tidak baik menjadi baik, yang semula tidak peduli dengan pendidikan anak harus peduli terkait dengan pendidikan anak. Yang semula tidak punya kurikulum di dalam keluarga, namun pada kesempatan kali ini harus menyusun kurikulum itu. Karena kenapa, jamaah? Anak itu adalah amanah yang diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah kelak, bukan guru-gurunya, tetapi adalah orang tua, yang mana orang tua itu mempunyai tanggung jawab yang penuh kepada anak-anaknya terkait dengan pendidikannya. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pendidikan anak ini sangat penting sekali. Maka seorang ayah yang menjadi seorang pemimpin bagi keluarganya itu harus betul-betul menyusun kurikulum yang cukup kepada anak-anaknya. Jangan sampai anak-anak kita itu dirampas dengan pemahaman-pemahaman yang sekuler. Jangan sampai anak-anak kita itu dirampas dengan pemahaman-pemahaman liberal. Karena tidak sedikit jamaah anak-anak kita itu atau anak tetangga kita itu terampas akidahnya, terampas pola pikirnya dengan pemahaman-pemahaman, baik itu pemahaman yang sekuler, pemahaman liberal, pemahaman-pemahaman yang lain. Maka sedini mungkin diupayakan bagaimana anak-anak kita itu dijejani atau diberikan pengetahuan agama yang baik, agar mereka ketika besar tumbuh kembang menjadi pribadi-pribadi yang baik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tugas orang bapak. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap diri kita adalah pemimpin. Seorang bapak adalah pemimpin bagi keluarganya. Maka seorang bapak itu akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah tentang apa-apa yang dia pimpinnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Jagalah keluargamu daripada api neraka itu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dari menjaga daripada api neraka itu, bagaimana keluarga itu kita selaku seorang bapak memagari atau memberikan sebuah pemahaman, memberikan pengertian tentang masalah dinul Islam ini kepada anak-anak kita dan kepada istri-istri kita. Ini yang paling penting, jamaah. Yang kedua, seorang ibu. Sebagaimana dalam sebuah kaidah dikatakan, al-ummu madrasatun idza a'dattaha sya'ban thayyibal a'raqi. Ibu itu adalah sekolah. Jika memang engkau persiapkan untuk itu, berarti engkau juga mempersiapkan masyarakat yang shodih. Nah, ini untuk ibu-ibu. Seorang ibu tanggung jawabnya adalah merawat, mendidik daripada anak-anaknya. Silakan panjenengan itu berkarir sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tetapi jangan sampai lupa bahwa panjenengan itu adalah seorang ibu daripada anak-anaknya yang kelak akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah tentang masalah itu. Silakan panjenengan itu berprofesi seperti apapun, sebagai apapun. Tetapi jangan sampai lupa bahwa panjenengan itu adalah seorang ibu yang menjadi madrasah atau pendidikan utama bagi anak-anaknya. Karena tidak sedikit jamaah. Sebelumnya mohon maaf, tidak sedikit para wanita-wanita karir, para wanita-wanita atau para ibu-ibu yang mementingkan daripada profesinya, sementara anaknya terbengkalai di belakang, dititipkan kepada pembantunya. Ini sebuah kecelakaan yang besar, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka jamaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, profesi apapun yang kita lakukan, karir apapun yang kita titi, tetapi kita jangan sampai lupa daripada tugas dan tanggung jawabnya. Yakni seorang ibu punya tugas dan tanggung jawab untuk mendidik anak-anaknya. Jamaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi saya sampaikan, kalau cuma hanya menitipkan di sekolah, itu hanya bagian terkecil jamaah. Tetapi tugas yang paling utama adalah bagaimana seorang ibu itu mendidik daripada anak-anaknya. Ini yang paling penting. Maka kita ketika dalam keluarga itu betul-betul mencerminkan nilai-nilai keislaman, maka sejatinya kita sudah mempersiapkan masyarakat kita menjadi masyarakat yang solid dan solihat. Kalau sudah masyarakat baik, masyarakat solid, masyarakat cerdas, masyarakat jujur, maka nanti akan imbasnya kepada negara. Jamaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita selaku orang tua, baik itu seorang bapak, seorang ibu, kita harus berupaya semaksimal mungkin untuk membangun sistem yang baik di rumah, sehingga anak-anak itu di rumah satu betah. Yang kedua, anak-anak itu lebih dekat kepada orang tuanya. Anak-anak kita itu mencontoh, melihat daripada perilaku orang-orang tua kita. Tentu kalau orang tua itu baik, akan mencontoh ke anak-anak kita hal-hal yang baik. Sebaliknya kalau orang tua di rumah itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mencerminkan suatu hal kebaikan, maka anak itu akan meniru dan mencontoh dari apa-apa yang kita lakukan. Maka mulai saat ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus punya tekad yang baik, harus punya komitmen yang cukup. Baik itu kita dengan istri, istri dengan anak-anak kita. Dan kita selaku seorang suami pemimpin di rumah tangga itu harus mempunyai kurikulum yang baik, mempunyai kurikulum yang cukup, yang tentu kurikulum itu sebagaimana yang Allah sampaikan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali beribadah dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kurikulum itu jamaah, bagaimana anak-anak kita itu lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Giat beribadah, kesadaran beribadah itu muncul dalam dirinya. Nah, maka itu adalah tugas daripada kedua orang tuanya. Tugas orang bapak, tugas orang ibu. Nah, maka saya katakan sekali lagi jamaah, kalau kita selaku orang yang berprofesi apapun lah katakanlah, sementara kita mengabaikan daripada pendidikan anak-anak kita, maka tidak heran jika anak-anak kita itu tumbuh kembang psikologinya atau psikisnya dengan hal-hal yang tidak ada sifat kasih sayangnya. Maka tidak heran jika anak-anak kita nanti besar atau tumbuh kembang daripada anak-anak kita menjadi anak-anak yang tidak taat kepada kedua orang tuanya. Karena kenapa? Sejak kecil dia sudah tidak diberikan pendidikan yang cukup. Sejak kecil dia tidak diberikan pengetahuan tentang akhlak yang baik. Karena kesibukan kita mungkin, sehingga anak-anak kita itu tidak bisa. Sehingga anak-anak kita itu, waktu kita untuk berkumpul dengan anak kita tidak cukup, dikarenakan mungkin profesi kita. Jamaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesibuk apapun kita, luangkan waktu kita untuk berdiskusi dengan anak kita, berdialog dengan anak kita. Karena jamaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, anak-anak kita itu butuh perhatian daripada kita. Anak-anak kita itu butuh kasih sayang daripada kita. Anak-anak kita itu butuh bercengkrama atau bersenda gurau dengan kita. Karena tidak sedikit sekarang jamaah, anak kita itu melampiaskan hal-hal daripada itu kepada gadget atau HP. Karena kenapa? Orang tuanya atau kita kurang perhatian terhadap anak-anak kita. Nah, maka daripada itu jamaah, sebenarnya anak-anak kita itu tidak minta lebih daripada
perhatian, kepedulian daripada kita selaku orang tua. Maka jamaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya menegaskan kepada panjenengan semua, kepada kita semua tentunya selaku orang tua, sesibuk apapun kita, setinggi apapun karir kita, sehebat apapun kita, jangan sampai kita melalaikan tugas utama kita, yaitu apa? Mendidik, mengarahkan, membimbing anak-anak kita menuju syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jamaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diupayakan mulai saat ini membangun kurikulum yang bagus, membangun kurikulum yang cukup untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, untuk lebih tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibuat, disusun. Jam segini harus begini, jam segini harus begini, jam begini harus begini. Disusun jamaah, diatur jamaah. Karena kenapa jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena kelak yang diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah terkait dengan anak-anak kita itu bukan guru, tetapi kita selaku orang tua yang diberikan oleh Allah amanah terkait dengan anak kita itu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah memilih bagi saudara atau saudari yang mungkin saat ini masih belum punya pasangan, maka memilih pasangan kita itu menjadi apa? Pasangan-pasangan yang baik, pasangan-pasangan yang solih, pasangan-pasangan yang solihah. Jangan hanya memilih daripada satu, kecantikan, karir, harta, tidak jamaah. Karena paras, ganteng, cantik itu sifatnya sementara. Yang kedua, kekayaan atau harta sifatnya pun juga sementara. Jabatan sifatnya pun juga sementara. Atau karir sifatnya hanya sementara. Tetapi kalau seorang istri itu kecantikannya atau seorang suami kegantengannya didasari atas kesolihan, atas kesolihannya dia, maka insya Allah itu akan langgeng selamanya jamaah. Maka sakinah mawaddah warahmah itu bukan terletak pada dia karirnya bagus, bukan terletak pada dia keturunannya, dia adalah keturunan yang bagus, bukan terletak pada hartanya dia yang banyak, tetapi bagaimana hati dan akhlaknya dia mencerminkan akhlak yang bagus, mencerminkan pribadi-pribadi yang bagus yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka itu yang pertama jamaah. Yang kedua, setiap usaha dan nafkah yang diberikan semata-mata mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita seorang suami, tidak lain tidak bukan kita menafkahi daripada istri-istri kita, memberikan hak daripada anak kita, tidak lain tidak bukan hanya mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza anfaqar rujulu ala ahlihi nafaqatan yahtasibuha kanat lahu shadaqatan." Jika seorang memberi nafkah kepada mereka, tentu keluarganya, dan ia melakukannya semata-mata hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, berarti ia telah bersedekah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dan dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sepantasnya seorang ayah berusaha untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dengan tidak kikir dan tidak pula berlebihan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita seorang suami, hak yang pertama adalah menafkahi istri dan anak-anaknya. Jangan sampai kita itu perhitungan kepada istri kita jamaah. Dan jangan sampai kita perhitungan kepada anak-anak kita untuk kita berikan nafkah. Karena kenapa jamaah? Allah sudah siapkan rezeki, Allah sudah siapkan terkait dengan rezeki daripada mereka-mereka. Kalau seandainya mereka tidak kerja, rezekinya dia sudah dititipkan oleh Allah kepada kita, baik itu istri atau anak kita. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalil ini dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika seorang beri nafkah kepadanya, tentu kepada keluarganya, dan ia melakukannya semata-mata hanya mengharap ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti ia telah bersedekah.
Subhanallah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedekah yang paling utama itu adalah kepada keluarga. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita selaku seorang suami, kita memberikan nafkah kepada anak-anak kita, kepada istri kita. Satu, jangan terlalu pelit. Dan jangan terlalu berhambur-hamburan. Jangan terlalu menghambur-hamburkan. Atau jangan terlalu longgar lah istilahnya. Yang sedang-sedang saja sesuai dengan kebutuhan apa yang diinginkan dalam keluarga tersebut. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang berkaitan dengan ini jamaah, tidak sedikit jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf sebelumnya. Tidak sedikit suami-suami, para suami itu apa ya namanya? Terlalu perhitungan untuk memberikan nafkah kepada istri dan anaknya. Sehingga istrinya, mohon maaf, ya subhanallah, tidak berdandan yang secantik mungkin. Jadi karena kan mungkin keterbatasan daripada ekonominya yang diberikan oleh seorang suami kepada istrinya. Sehingga seorang suami itu ketika melihat wanita-wanita di luar, hatinya, atau mohon maaf, perasaannya itu muncul perasaan yang tidak-tidak. Hal itu muncul jamaah dikarenakan seorang istri itu di rumah itu tidak didandani dengan yang secantik mungkin, sesoleha mungkin. Nah, maka pada kesempatan kali ini di poin yang kedua ini, jangan terlalu pelit dan jangan terlalu longgar untuk kita berikan nafkah kepada istri dan anak-anak kita. Menyesuaikan dengan kebutuhan. Kalau istri itu butuh make up, ya kasihkan kita make up. Tetapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, make up itu atau dandan itu hanya diperuntukkan ketika dia di dalam rumah. Kalau di luar rumah jangan jamaah. Karena kenapa? Nanti ketika kita berdandan secantik mungkin, dikhawatirkan nanti di luar sana itu menimbulkan fitnah kepada sekitarnya. Maka sampaikan kepada istrinya. Apa kalau memang dia mau beli yang namanya peralatan atau make up dan sebagainya, sampaikan kepadanya bahwa dandannya kamu itu hanya untukku, tidak untuk mereka yang lain. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang menjadi hal yang penting dalam kita adalah bagaimana kita itu memberikan nafkah yang cukup kepada keluarganya, baik itu kepada istri dan anak-anaknya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah menyuruh anak-anak salat pada usia 7 tahun dan memukulnya pada usia 10 tahun jika ia meninggalkannya. Hendaknya menyuruh anak salat pada usia 7 tahun dan memukulnya pada usia 10 tahun jika meninggalkannya. Sebab salat adalah hak Allah yang terbesar terhadap seorang hambanya. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Muru auladakum bis salati wa hum abana'u sab'in sinin. Udribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 sinin wa farriqu bainahum fil madaji'." Suruhlah anak-anak kalian untuk melaksanakan salat pada usia 7 tahun dan pukullah mereka jika tidak mau melaksanakan pada usia 10 tahun serta pisahkanlah tempat tidur mereka. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus di usia 10 tahun? Karena di usia 10 tahun itu anak-anak sudah memahami tentang masalah itu, tentang masalah hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajibannya dia. Di usia 7 tahun dia hanya meniru. Makanya di usia 7 tahun kelas 1 SD atau TK dia hanya meniru daripada perilaku yang dia lihat di sekitarnya. Tapi di usia 10 tahun dia sudah masa peralihan jamaah. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan melalui lisan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam di usia 10 tahun. Karena anak di usia 10 tahun itu di usia yang mana anak-anak kita itu sudah masuk pada peralihan untuk dia mengerti dan memahami tentang masalah hak dan kewajibannya dia.
anak itu sudah bisa diajak ngobrol, anak itu sudah bisa diajak diskusi. Maka di usia 10 tahun ini, jika anak itu sudah tidak mau lagi, tidak mau sholat, tidak mau melaksanakan sholat, maka hendaknya kita memukul daripada anak kita. Memukul ini jamaah banyak tafsirannya. Baik itu memukul pada konteks tafsir atau tafsir tidak diberikan haknya dia. Atau memukul kalau di dalam Islam itu tidak boleh kita memukul sampai membekas di anggota tubuh kita. Jangan. Rasulullah SAW itu pernah menggantungkan cambuknya di dinding rumahnya. Tujuannya apa? Supaya nanti anak-anaknya, cucu-cucunya daripada beliau Nabi kita Muhammad SAW ketika disampaikan kalau melanggar daripada aturan Allah Subhanahu wa taala, maka cambuk ini nanti akan yang berbicara. Maka cambuk ini nanti yang akan saya pukulkan kepada kalian semua. Itu salah satu teori atau salah satu trik bagaimana anak-anak kita itu supaya memahami bahwa pentingnya daripada suatu kewajibannya dia, yakni sholat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di usia 10 tahun itu anak-anak kita sudah dipisahkan dari tempat tidur kita. Jangan sampai anak-anak kita itu masuk kepada kamar kita tanpa seizin kita. Itu bahaya jamaah. Kalau sudah anak itu masuk tanpa seizin ke kamar kita, maka di situ anak kita sudah mencerminkan kepada pribadian-pribadian yang tidak baik, pada akhlak-akhlak yang tidak baik. Maka sudah sepatut dan selayaknya kita seorang suami atau seorang istri memberikan sebuah aturan sebagaimana tadi disampaikan, menyusun sebuah kurikulum yang bagus kepada anak-anaknya, supaya anak-anak itu tidak melanggar daripada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua jamaah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara quduhan nas wal hijarah. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jangan sampai suatu mereka tidak diperhatikan dengan alasan mereka akan melakukannya setelah besar nanti. Jangan sampai jamaah. Sikap ini jelas bertentangan dengan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Boleh jadi tatkala sudah besar mereka menjadi tidak terbiasa melaksanakan sholat, maka daripada itu wajib membiasakan anak-anak melaksanakan sholat itu sejak kecil. Ada sebuah kaidah yang mengatakan wa yansha'una nashi'ul fityani fina ala ma kana awwadahu abuhu. Seorang pemuda itu akan tumbuh di tengah-tengah kita sesuai dengan kebiasaan yang dibiasakan oleh ayahnya. Kalau ayahnya itu sering berjamaah, maka anak-anaknya akan juga ikut berjamaah di masjid. Kalau ayahnya tidak berjamaah di masjid, maka anak-anak pun juga tidak akan pernah berjamaah di masjid. Lebih-lebih meninggalkan sholat seorang bapaknya, maka tidak menutup kemungkinan seorang anaknya pun juga meninggalkan sholat 5 waktunya itu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, sholat itu sangat penting jamaah. Karena yang pertama kali ditanya ketika dalam kubur itu adalah sholat. Maka sholat itu jangan dibuat remeh, jangan dibuat enteng jamaah. Lebih-lebih Nabi kita mengatakan, man taraka sholatan muta'ammidan faqad kafara jiharan. Siapa yang meninggalkan sholat dengan cara sengaja, faqad kafara jiharan, maka pada saat itu dia telah kafir dan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedini mungkin kita mengajarkan kepada anak-anak tentang pentingnya sholat. Sedini mungkin kita mengajarkan kepada anak-anak atau memahamkan kepada anak-anak kita tentang pentingnya daripada sholat itu. Dan sedini mungkin kita mengajarkan kepada anak-anak dan memahamkan, memberikan pengertian kepada anak-anak tentang bagaimana agama, dinul Islam kita ini. Baik itu sholat, baik itu zakat, baik itu puasa, baik itu haji, ataupun rukun Islam itu kita ajarkan kepada anak-anak sesuai dengan kemampuannya dia. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 hal itu mungkin pada kesempatan kali ini yang bisa kami sampaikan.
Tentu yang pertama itu adalah hak mendidik dan mendidik anak dan hak-hak mereka, yakni yang pertama adalah memilih istri yang baik. Nah, bagi kita yang sudah berkeluarga, maka kita membangun komitmen yang bagus antara suami dan istri untuk menjadi suami yang solih, menjadi istri yang solihah, membuat kurikulum yang bagus kepada anak kita, yang mana kurikulum itu bertujuan untuk tunduk dan patuh, takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan tunduk patuh kepada kedua orang tuanya. Itu yang pertama. Yang kedua, memberikan nafkah kepada istri-istrinya dan kepada anak-anaknya, yakni jamaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai terlalu seret untuk memberikan nafkah kepada istrinya dan jangan sampai terlalu longgar untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Berilah mereka haknya, yakni nafkah secara lahirnya, ya, memberikan dia nafkah agar dia istri dan anak-anak kita itu menyesuaikan dengan kebutuhannya yang dia inginkan. Yang ketiga, menyuruh anak-anaknya sholat pada usia 7 tahun dan memukulnya pada usia 10 tahun jika meninggalkannya. Namun yang perlu kita garis bawahi adalah jamaah, memukul itu tidak sampai membekas pada anggota-anggota tubuh kita. Mungkin bisa memukul dengan teknis sejadah atau sarung digulung, dipukulkan di bagian paling bawah, yakni kaki. Namun ada sebuah ulama yang mengatakan, ada sebuah pakar yang mengatakan daripada hadis ini, memukul itu ditafsirkan mungkin yang berkaitan dengan reward dan juga punishment. Bisa punishmentnya itu tidak diberikan haknya dia, yakni jajan dan sebagainya kalau dia meninggalkan sholat. Dia tidak diberikan haknya kepada anak kita kalau dia meninggalkan sholat, tidak diberikan uang jajan atau reward dan sebagainya. Nah, itu salah satu trik atau teori yang mungkin bisa dipraktekkan jamaah ketika anak kita meninggalkan sholat, untuk menghindari daripada kekerasan itu. Sekali lagi jamaah, Islam tidak mengajarkan kepada kita untuk memukul itu sampai membekas di anggota tubuh kita. Saya pikir itu yang bisa kami sampaikan untuk jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sebenarnya ada ada 14 adab dan ada 14 poin terkait dengan tarbiyatul aulad wa huququhum, mendidik anak dan hak-hak daripada mereka. Namun pada kesempatan kali ini mencoba untuk membahas dan menguraikan 3 poin dari tarbiyatul aulad wa huququhum ini. Jamaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan kita semuanya ditakdirkan oleh Allah menjadi suami yang baik pada istrinya, menjadi pemimpin yang baik menjadi ayah yang baik kepada anak-anaknya, dan juga kita selaku istri menjadi istri yang solihah kepada suaminya, menjadi ibu yang baik kepada anak-anaknya. Dan mudah-mudahan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan mudah-mudahan keluarga kita menjadi keluarga yang senantiasa diridhai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya doakan mudah-mudahan panjenengan yang masih belum dapat jodoh segera dapat jodoh, dan dapat yang masih saat ini mungkin belum dapat momongan, mudah-mudahan Allah segerakan dapat momongan. Dan mudah-mudahan kita semua yang sudah punya anak, mudah-mudahan anak-anak kita, keturunan kita menjadi keturunan atau anak-anak kita menjadi anak yang solihah, menjadi anak yang mujahidah dan hafidhah yang kelak membawa dan mengantarkan kita kepada jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi jamaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ada baiknya semata-mata itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kekeliruan penyajian, penyampaian, perilaku tutur kata, wallahi itu semata-mata datangnya dari saya pribadi. Maka daripada itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri perjumpaan atau pertemuan kita ini dengan baca alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.